kalau anak tidak bisa curhat sama orang tuanya, menurut saya orang tuanya tidak pantas jadi orang tua. Kalau anak tidak bisa merasa nyaman sama orang tuanya, berarti dia tidak bisa jadi imam yang baik untuk anaknya. Kalau anak sudah ketakutan sama orang tuanya, wallahi dia bakal curhat di luar. Bisa terbuka aib rumah di luar gara-gara cara kita di dalam rumah. Akhirnya apa? Jatuhnya di tangan orang yang buruk, orang yang jahat, salah arahkan, akhirnya menjadi anak kita yang tidak saleh. Baru kita nyesal kalau sudah mendengar berita-berita perilaku anak kita. Itu dosa siapa? Dosa kita. Tetap tanggung jawab kita. Anak kita, apalagi di zaman sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, zaman sekarang ini banyak luar biasa godaan fitnah. Coba lihat anak-anak kita. Silahkan Bapak Ibu lihat sendiri. Siapa sekarang anak sudah bisa jalan, sudah bisa main handphone? Betul nggak? Sudah mulai bisa jalan, sudah main handphone. Bahkan dia lebih canggih bermain handphone daripada kita. Ini menurut saya masalah besar. Karena berjam-jam anak kita habis bersama HP. Bahkan kalau ibunya lagi kesal ingin anaknya diam, kasih HP. Udah nih, bikin pusing. Lama-kelamaan anak kita dilalaikan dari kewajiban, dari zikir, dari salat. Sudah jadi besar, sudah jadi balik. Habis itu ibu curhat. Susah anakku salat. Sudah dinasihatin, sudah didoain, tapi masih susah salat. Maaf Bu, Iman Umar, anak ibu berapa? Sudah 20 tahun. 20 tahun baru dia sadar anaknya tidak bisa salat. Kalau bukan berlindungan Allah Subhanahu wa taala dan doa kita, bahaya kondisi anak kita. Sering saya menyampaikan, kita sebagai orang muslim, insya-Allah Bapak Ibu, saya yakin insya-Allah masih mempertahankan Islam iman sampai akhir hayat. Tetapi yang saya khawatir anak dan cucu kita bagaimana? Apakah besok masih ada bisikan doa yang kita dengar di dalam kubur kita, kiriman doa dari anak kita? Atau anak kita sudah berpaling daripada kebenaran? Kita tidak tahu. Kalau kita sudah mati, sudah selesai. Kita tidak tahu bagaimana anak kita. Apakah masih mau salat? Apakah masih mau ngaji Al-Quran? Apa masih mau mendoakan orang tuanya? Kita tidak tahu. Tapi kalau kita memperjuangkan, mendidik dia mencintai Al-Quran, mencintai salat, mencintai sedekah, mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian kita meninggal, tidak ada kekhawatiran. Bahkan Allah akan turunkan malaikat kepada orang tua tersebut, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan takut. Jangan takut atas apa yang akan dihadapi besok. Dari kubur, dibangkit, hisab, mungkar nakir. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih atas anak-anak yang sudah ditinggal. Allah akan urus mereka. Ini berita gembira dari malaikat bagi orang-orang yang salih, yang berhasil memimpin anaknya. Jangan khawatir. Jangankan Allah akan jaga anak kita, Allah akan jaga karena keberkahan orang tuanya, kesalihan orang tuanya. Allah jaga anak dan cucunya sampai 7 keturunan. Jangankan 1 anak, sampai 7 keturunan. Dan itulah buktinya di suratul Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Mereka bisa menemukan harta, bisa menemukan warisan yang selama ini tertinggal, kehilangan warisan mereka. Allah berjuangkan, Allah mudahkan sampai bisa mereka menemukan warisannya. Itu berkat siapa? Kakek yang ke-7. Dan Allah masih sebutkan dalam Al-Quran sebagai orang tua. Wa kana abuhuma, bapaknya mereka yang salih, Allah kasih keberkahan menemukan warisan mereka. Disebut ahli tafsir, yang dimaksud bapa di situ adalah kakek yang ke-7. Berarti anak yang menemukan warisannya adalah turunan yang ke-7. Allah jaga.
Kita hanya punya tugas adalah mendidik anak kita mencintai agama, mencintai Quran, mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas kita. Selebihnya serahkan kepada Allah. Kita sudah ikhtiar dan kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan yang terbaik. Di samping itu doa. Doa Bapak Ibu. Jangan ada di antara kita putus asa terhadap kesalehan anaknya. Doa setiap waktu dan setiap saat. Bahkan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang orang tua mendoakan anaknya celaka. Maka Rasulullah SAW melarang orang tua mendoakan celaka terhadap anaknya. Terjadi apa-apa, kata Rasulullah, nanti orang tuanya yang menyesal. Sebaliknya, doalah yang baik. Ya Allah kasih petunjuk, Ya Allah lindungi anakku, Ya Allah berikan hidayah, Ya Allah jauhkan dari lingkungan yang tidak baik, Ya Allah lindungi dari kejahatan manusia, dari keburukan dunia. Doa terus, jangan putus asa.